Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Semoga kita semua dalam keadaan sehat pada hari ini. Kita akan melanjutkan ke video terakhir pada chapter Joint Cost. Pada video sebelumnya, kita telah mengenal beberapa macam istilah terkait dengan joint product, split off, dan variable cost. Pada video kali ini, kita akan membahas terkait metode alokasi berdasarkan nilai pasar yang terakhir, yaitu Constant Gross Margin Percentage NRV. Metode ini dapat didefinisikan sebagai alokasi biaya gabungan yang didasarkan pada persentase gross margin pada masing-masing produk. Joint cost dihitung sebagai residual amount. Langsung kita masuk ke pembahasan case pertama. Untuk data-data terkait besar nominal, besar berapa jumlah galon yang diproduksi, terjual, bisa teman-teman cek kembali di video sebelumnya ya. Sudah saya terangkan di situ. Kita akan langsung membahas perhitungan bagaimana kita mengalokasikan joint cost ini menggunakan metode Constant Gross Margin Percentage NRV. Langkah pertamanya kita menghitung final sales value dari buttercream dan condensed milk, masing-masing 20.000 galon. Untuk buttercream dikalikan dengan harga jual per galonnya, dan 50.000 galon untuk condensed milk dengan harga jualnya $22 per galon, yaitu total final sale-nya adalah $1.600.000. Kemudian dikurangin dengan joint cost dan variable cost-nya. Joint cost-nya itu ada 400.000. Kemudian variable cost untuk further process untuk buttercream 280.000 dan untuk further process untuk condensed milk 520.000. Total biaya joint cost dan variable cost-nya adalah 1.200.000. Maka gross margin-nya diketahui $400.000. Untuk mendapatkan prosentase gross margin, seperti juga sudah diterangkan di video sebelumnya, yaitu gross margin dibagi dengan revenue, yaitu 400.000 gross margin-nya, dibagi total sales-nya 1.600.000, ketemunya gross margin percentage-nya 25%. Setelah kita menemukan berapa besar gross margin percentage di step 1, step kedua kita itu yang pertama adalah menghitung final sales value-nya. 20.000 galon dikalikan $25 per galon untuk buttercream dan seterusnya. Di sini kita masukkan $500.000, 1.100.000. Dikurangkan dengan gross margin, yaitu sebesar 25% ini, ke dalam masing-masing total final sales produk buttercream dan condensed milk. Dikurangi dengan gross margin, yaitu 500.000 untuk buttercream, dikalikan dengan 25% dari total gross margin percentage-nya, diketahui $125.000. Total production cost-nya $375.000. Demikian juga untuk condensed milk. Step ketiganya, untuk mengetahui joint cost yang dialokasikan untuk masing-masing buttercream dan condensed milk untuk final produknya, kita tinggal mengurangi ya logikanya. Harga pokok produksinya sudah tahu nih, 375.000 untuk masing-masing final product. Kalau pengen tahu berapa joint cost allocated-nya,
tinggal dikurangin dengan sparable cost-nya. Karena sparable cost ini adalah masuk ke dalam harga pokok, ya kan. 370.000 dikurangin dengan 280.000. Maka 95.000 inilah yang menjadi joint cost yang dialokasikan untuk buttercream. Untuk condensed milk juga sama, ini alokasi joint cost-nya. Tadi kan joint cost-nya kita di soal 400.000 ya yang harus dibagikan. Nah, ini sudah teralokasi ke dalam produk akhir kita. Begitu perhitungannya apabila mengalokasikan dengan metode constant gross margin percentage NRV. Jadi agak sedikit dibalik ya urut-urutan pola pikirnya. Kemudian ini juga disajikan untuk penyajian pelaporan atas income statement ya. Sama seperti video sebelumnya, ini parsial saja income statement-nya. Jadi misalnya untuk Departemen Buttercream, revenue-nya tinggal kalikan saja berapa galon yang terjual, dikalikan berapa harga jual per galon. Buttercream 300.000 ya total sales-nya. Kemudian perhitungan COGS juga sama. COGS itu kan harga pokok penjualan, di mana di situ kita harus menghitung dulu production cost-nya semua total. Production cost-nya 375 ya, 375 yang terdiri dari joint cost, alokasinya tadi dibebankan berapa, kemudian dari tabel sebelumnya ya, kemudian ditambah dengan variable cost, itu yang namanya production cost, dikurangi dengan ending inventory. Begitu. Jadi ini COGS-nya. COGS dikurangin dengan revenue, itu hasilnya gross margin 75.000. 75.000 ini pasti sama dengan kalau mau di cross check kembali ya, berapa persen gross margin percentage-nya, tinggal 75.000 dibagi 300.000, pasti hasilnya harus sama dengan 25%. Karena tadi dihitung di tabel kita sebelumnya, gross margin percentage-nya 25 dari total proses produksi gabungan ini. Begitu. Pada kasus kedua, ada pabrikasi terkait produksi gabungan, yaitu buah beri menjadi jus, selai, jelly. Di sini datanya yang menjadi joint costing yang harus kita alokasikan itu adalah 100.000 ya. Kemudian ada sparable cost pada saat further process untuk pembuatan jelly sebesar 20.000. Masing-masing terkait dengan berapa banyak pack untuk jus, selai, dan jelly, dan harga jualnya bisa dilihat di tabel. Kita akan mencoba langsung masuk ke perhitungan menggunakan metode constant gross margin ini. Jus dan selai. Tadi jus 1.200 pack dikalikan dengan harga jualnya 50. Sama dengan 60.000 rupiah. Kemudian selai tadi 500 pack dikalikan harga jualnya 200 ya. Sama dengan 100.000. Nah, jadi ini total penjualan dari jus dan selai itu 160.000. Kemudian dikurangi dengan variable cost-nya. Ya, tadi variable cost-nya itu keluar hanya untuk pada saat further process selai ya, sebesar 20.000. Jusnya nggak ada variable cost, jadi kosongin aja. Kemudian ada joint cost sebesar 100.000. Total biaya produksinya itu adalah 120. Maka gross margin-nya penjualan dikurangin dengan total biayanya, ketemu angka 40.000 rupiah. Kalau ditanya percentage-nya, berarti gampang ya, tinggal 40.000 dibagi dengan revenue penjualannya 160.000. Sama dengan 0,25 atau 25%.
Setelah ketemu persentase gross margin-nya selanjutnya, Anda tinggal menghitung alokasi biaya gabungannya ya. Kita masukkan ke dalam tabel perhitungan nilai penjualan finalnya. Tadi jus 60.000, kemudian jelinya tadi 100.000. Totalnya boleh ditotal ya, 160.000. Kemudian tadi gross margin-nya 25% ya. Tinggal dikalikan saja 25% kali jusnya 60.000, 15.000. Kemudian jelinya dikalikan 25% juga 25.000. Total cost-nya atau harga produksinya berarti penjualan dikurangi dengan gross margin-nya. Untuk jusnya didapat 45.000, untuk jeli didapat 75.000. Totalnya adalah 120.000. Untuk variable cost-nya kita tidak ada untuk jus ya. Untuk jeli tadi keluar sebesar 20.000. Maka didapat untuk alokasi biaya gabungannya, untuk jusnya 45.000, jelinya 55.000, totalnya ini harus sama dengan yang di soal, yaitu join cost yang harus kita alokasikan. Demikian metode terakhir dari perhitungan alokasi biaya gabungan. Sebagai summary, kita perlu mengingat ya bahwa untuk pembebanan atau alokasi untuk joint cost atau biaya gabungan atau biaya bersama juga boleh, itu totalnya ada 4. Yang pertama adalah metode fisik, berdasarkan fisik. Yang ketiga ini terkait dengan market base atau harga pasar yang terdiri dari nilai jual pada saat split off. Kemudian metode berikutnya NRV. Kemudian metode yang terakhir yang kita bahas dalam video ini adalah constant gross margin percentage, NRV. Sekian video kali ini. Terima kasih.